bakal ngebahas salah satu hal yang paling sering bikin trader frustrasi, pusing sampai pengen banting laptop. Judul kita hari ini, Stop Loss Kamu Diburu. Atau jangan-jangan ini memang cara pasar bekerja? Pasti pernah dong ngerasain ini. Momen dimana kamu udah yakin banget sama analisa, udah pasang posisi, terus naruh stop loss di level yang paling logis. Tapi kok rasanya market itu punya dendam pribadi sama kamu? Polanya tuh kayak udah dihafal di luar kepala kan? Harga pelan-pelan merayap menuju stop loss kamu, begitu kena, jelek, posisi kamu ketutup rugi. Dan bagian paling nyebelinnya, abis itu harga langsung terbang ke arah yang kamu prediksi dari awal. Sakit banget kan? Nah, ini yang jadi pertanyaan utamanya. Apakah ini semua konspirasi broker yang sengaja mengincar trader receh kayak kita? Atau sebetulnya ada sebuah mekanisme pasar yang jauh lebih besar, yang selama ini kita aja yang belum paham cara mainnya? Jawabannya, dan ini mungkin bakal mengubah cara kamu ngelihat chart selamanya, semuanya berakar pada satu kata, likuiditas. Inilah mesin penggerak di balik layar yang bikin fenomena stop hunt itu terjadi. Oke, sebelum kita bongkar cara kerja mesinnya, kita hadapi dulu mitos yang udah terlanjur populer ini. Kenapa sih kita bisa seyakin itu kalau kita lagi diincar? Ya, gimana nggak percaya coba? Alasannya sangat logis kok. Pertama, harga itu loh sering banget balik arah pas setelah stop loss kita kena. Kedua, ada perasaan kok kayaknya pasar tuh sengaja ngelawan kita terus ya. Dan ketiga, ya wajar aja kalau sebagai trader dengan akun kecil kita ngerasa jadi target yang gampang. Tapi ini adalah sebuah kenyataan pahit yang harus kita terima. Di dalam pasar yang perputaran uangnya triliunan dolar setiap hari, order kita dari akun retail itu ibarat setetes air di tengah samudra. Serius deh, nggak ada institusi besar yang sengaja buang-buang waktu buat ngincer akun kamu secara personal. Jadi, kalau bukan kita yang jadi target, terus apa dong? Nah, buat ngerti ini, kita perlu ngubah cara kita mandang stop loss. Lupakan sejenak kalau itu alat pelindung, yuk kita lihat stop loss itu sebetulnya benda apa sih secara teknis? Nah, ini dia intinya. Stop loss itu bukan perisai ajaib. Secara teknis, dia itu adalah market order yang lagi tidur. Jadi dia cuma nunggu aja di server dan begitu harga nyentuh levelnya, dia langsung bangun. Kalau kamu lagi long atau beli, stop loss kamu itu perintah jual sekarang. Kalau kamu lagi short atau jual, stop loss kamu itu perintah beli sekarang. Satu stop loss sendirian emang nggak ada artinya. Tapi, gimana kalau ada ribuan atau bahkan puluhan ribu trader yang belajar dari YouTube yang sama, baca buku yang sama, dan ngelihat level support resistance yang sama? Mereka semua naruh order tidur mereka di area yang hampir sama, tanpa sadar mereka lagi ngebangun sesuatu yang sangat dicari oleh para big boys. Mereka menciptakan sebuah kolam likuiditas. Ini adalah sebuah area di chart di mana order-order yang siap dieksekusi itu numpuk. Anggap aja ini kayak cadangan bensin yang lokasinya sangat bisa ditebak. Oke, jadi mulai sekarang kita ganti istilahnya ya. Bukan lagi perburuan stop loss, tapi perburuan likuiditas. Ini bukan lagi masalah personal, ini murni soal efisiensi pasar. Yuk kita lihat gimana mekanismenya. Nama teknisnya adalah liquidity sweep atau sapuan likuiditas. Ini adalah manuver harga yang emang sengaja mampir ke lokasi pom bensin tadi buat memicu semua order yang ada di sana dan menyerap volumenya. Dan di mana aja pom bensin ini? Tepat di tempat-tempat yang paling jelas, yang diajarin di semua buku trading. Di bawah level support yang semua orang juga bisa lihat, di atas level resistance yang kentara banget. Dan pastinya di atas atau bawah puncak dan lembah harga sebelumnya. Pokoknya, di tempat kita semua rame-rame naruh stop loss. Prosesnya tuh gini ya, bayangin ya. Pertama, harga sengaja didorong ke area kolam likuiditas. Kedua, ribuan stop loss kita kena semua barengan. Ini langsung menciptakan banjir order jual di pasar. Nah, momen ini yang ditunggu-tunggu institusi besar. Mereka butuh banyak banget penjual buat ngisi order beli raksasa mereka tanpa bikin harga naik duluan. Setelah order mereka keisi penuh, tekanan beli yang asli baru masuk dan harga pun berbalik arah dengan kencang. Jadi, ini yang perlu banget kita tanamkan di kepala. Ini bukan serangan pribadi buat kamu. Ini murni kebutuhan mekanis dari pasar. Institusi butuh volume, dan tumpukan stop loss kita adalah sumber volume yang paling efisien dan gampang ditemukan.
Nah, setelah paham mekanisme ini, kita jadi sadar satu hal penting. Ternyata kita para trader retail dan para institusi itu, kita melihat chart yang sama persis tapi kita membacanya dengan kacamata yang beda 180 derajat. Ini dia perbedaannya. Kita, para trader retail, fokus sama pola, sinyal, konfirmasi. Kita nanya, wah breakout-nya valid nggak nih? Sementara para institusi, mereka nggak terlalu peduli sama itu. Pertanyaan mereka cuma satu, di mana likuiditasnya? Di mana duitnya ngumpul? Oke, ngerti. Terus kita harus gimana? Nah, ini bagian paling pentingnya. Gimana caranya kita bisa pakai pengetahuan ini buat keuntungan kita? Jawabannya, mulai ubah pertanyaan yang kita ajukan ke diri sendiri sebelum masuk pasar. Coba deh, lain kali pas kamu mau pasang stop loss, jangan langsung klik. Tahan dulu sebentar. Pikirin, pertanyaan apa yang sekarang ada di kepala kamu? Apakah pertanyaan yang lama atau pertanyaan yang baru? Pergeseran cara mikirnya tuh di sini. Pertanyaan lama kita kan selalu, di mana ya tempat paling aman buat ngumpetin stop loss saya? Pertanyaan baru yang jauh lebih cerdas adalah, kira-kira kebanyakan trader lain naruh stop loss mereka di mana ya? Dengan menjawab pertanyaan baru ini, kamu secara otomatis lagi memetakan di mana ladang ranjau likuiditas itu berada. Dan tugas kamu adalah menghindarinya. Oke, jadi mari kita rangkum. 1. Stop loss itu wajib hukumnya. Jangan pernah trading tanpa itu. 2. Tapi jangan menempatkannya di lokasi yang terlalu enak ditebak karena itu sama aja mengubah alat pelindung jadi target. Dan ketiga, pergerakan harga yang selama ini kita anggap aneh atau manipulatif, seringkali itu hanyalah pasar yang bergerak dengan sangat efisien menuju sumber bensinnya. Dan saya mau kamu ingat satu kalimat ini baik-baik. Pasar tidak sedang memburu kamu. Pasar hanya melakukan tugasnya, yaitu memburu likuiditas. Tugas kita sebagai trader cerdas adalah memastikan posisi kita tidak ikut menjadi bagian dari likuiditas yang diburu itu.